Welcome back di Flaritya Darkroom. Apa kabar semuanya? Bener-bener baru gue bisa upload lagi video yang baru. Dari sekian banyak email gue baca-bacain, bukan beberapa sih, banyak banget yang bagus-bagus ceritanya, serem-serem ceritanya. Tapi gue akan ambil, setiap kali gue ambil dari situ gue akan selalu ambil yang mungkin bisa dibilang otentik ya. Oke, story ini gue angkat dari emailnya Daniel. Nah, Daniel dia cerita kalau waktu remajanya dia pernah belajar meditasi, pernah mengalami out of body experience. Mungkin dia pernah juga mengalami sebuah kejadian di mana dia pergi ke sebuah goa peninggalan zaman dulu bersama 8 orang temannya, dan dia diikutin sama sosok. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi kalau kita datang di sebuah tempat yang serem, bekas zaman dulu banget gitu, misalnya ini dulu bekas rumah Belanda atau bekas rumah Jepang atau bekas penjara. Kenapa suka ada kejadian-kejadian yang di luar nalar yang suka kalian temuin? Inilah yang akan gue angkat kali ini. Jadi sebelumnya gue akan kasih tahu kalian kalau benda-benda mati itu bisa menyimpan yang namanya energi. Istilah kerennya kadang-kadang dibilang residual energi. Nah, dari situ kejadian yang luar biasa akan menyimpan sebuah energi ke dalam hal-hal yang bersifat kebendaan, bangunan, benda-benda, tanah. Nah, di sini yang kita titik beratin adalah yang negatif. Kalau yang positif itu contohnya banyak banget. Misalkan kayak makom ya, bukan makam. Makom keramat, petilasan, bekas tempat petilasan orang-orang suci, orang-orang yang jadi raja zaman dulu. Banyak deh pokoknya, itu dia tempatnya itu memancarkan energi yang bagus sekali untuk spiritual. Ya, sebagai contoh aja. Nah, di sini yang bakal kita obrolin adalah tempat-tempat yang mengandung residual dan sisa-sisa energi negatif. Oke. Dengan adanya energi negatif tersebut, tempat itu menjadi seram, menimbulkan hawa yang menakutkan, mengerikan, bikin bete, bikin takut, bikin ngantuk, atau mungkin juga bikin kita berpikir yang enggak, yang aneh-aneh. Terlepas dari itu, setelah kita berpikir yang aneh, kita menganggap tempat itu seram, timbullah rasa takut. Dari rasa takut itu akan memberikan sinyal buat makhluk-makhluk astral mewujudkan apa yang jadi ketakutan kita itu sendiri. Contoh, ada sebuah persimpangan rel kereta api, perlintasan rel kereta api yang sering memakan korban. Nah, bakalan banyak cerita beredar kalau orang-orang yang ketemu oleh setan-setan yang ada di perlintasan itu, penampakannya itu wujud seram, yang kepalanya hilang lah, yang tangan jari-jarinya nggak lengkap lah, yang apalah. Itu berasal dari rasa takut kalian sendiri yang dimanifestasikan oleh bangsa jin. Nah, inilah. Oke, lo paham? Tempat-tempat serem, tempat-tempat angker pun seperti itu. Dengan kalian yakin dan percaya kalau tempat itu ada makhluk dengan wujud seperti itu, mereka akan mewujudkan hal itu, menyerupai seperti itu. That's it. Malam ini gue senang banget gue bisa mulai upload lagi, dan ada yang mau gue bagiin juga buat kalian. Mungkin untuk cerita horornya nggak terlalu horor banget ya,
kurang lebih cukuplah buat bikin kalian kebayang-bayang. Kalau sering ngomongin kuntilanak itu seperti apa sih? Apakah dia cantik? Apakah dia jelek? Apakah dia serem, pucet? Well, nih gue kasih tahu, gue udah menemui makhluk itu beberapa kali dengan jelas sebelum gue mulai belajar yang namanya supernatural, sebelum gue masuk padepokan, sebelum gue bergabung di komunitas Iforsup. Nah, berdasarkan yang tadi gue omongin di awal, mindset, saat kita terbebas dari mindset dan kepercayaan kita terhadap bentuk-bentuk dan wujud-wujud makhluk astral, kita akan lebih mendekati karakter dan bentukan asli. Mendekati, karena untuk benar-benar wujud yang paling hakiki banget, yang asli banget, percayalah, tidak semua manusia bisa menembusnya, karena ada beberapa hijab yang berlapis-lapis. Itulah makanya mereka disebut makhluk gaib. Gaib itu artinya tersembunyi, terhijab, tertutup, sir, rahasia. Nah, kayak jadi nih, mungkin kalian pernah dengar atau nonton video gua yang kuntilanak di pohon mangga. Oke. Dan gue juga pernah ceritain kalau gue pernah bertatap muka dengan kunti itu dalam jarak 1,5 meteran lah, nggak jauh, soalnya kita cuma 2 langkah doang. Wajahnya gelap, ya, karena dari sini rambut sampai sini, ke bawahnya los sampai hilang, mukanya itu nggak kelihatan karena ya gelap aja gitu. Gue nggak atau nggak kepikiran untuk cari bentuk mukanya. Tapi setelah bertahun-tahun kemudian gue udah belajar dan mengetahui sedikit lebih banyak tentang dunia astral, gue bisa kasih tahu buat kalian bahwa wujudnya kuntilanak itu ya sosok perempuan dengan pakaian putih. Kenapa dengan pakaian putih? Entahlah, tapi itulah yang dipilih sama dia. Dan masalah kayak muka, ada yang berdarah lah, yang matanya copot lah, yang apalah, itu adalah ketakutan kalian sendiri. Oke, catat. Apa yang kalian bayangkan, apa yang kalian percaya dan kalian takuti, yang kalian dapatkan itu dari film-film yang kalian tonton. Terus gimana mukanya? Ya mukanya ya jelek. Ya gimana kalau bayangin kalau kalian berendam di air berhari-hari, pucat, agak keriput-keriput halus, ya kayak gitu, pucat, keriput-keriput halus, dan rambutnya tidak jatuh terurai seperti bintang iklan sampo. Rambutnya itu ya katakanlah panjang, tapi tidak seperti rambut yang jatuh terurai lurus. 80% dari yang gue temuin rambutnya tidak diam, tapi bergerak. Bahkan saat rambut itu lepas dari kepalanya, dia akan banyak bergerak sampai benar-benar jinak. Karena gue pernah satu kali hunting bareng-bareng sama temen-temen dari komunitas Exmis, dulu Exmis Jakarta doang. Gue dapat 2 helai rambut kuntilanak. Karena di situ nggak ada yang mau, gue tawarin, ya udah gue balikin. Dan rambut itu bergerak terus, dia gini. Itu saat baru pertama kali gue pegang. Nah, terus rambut kuntilanak itu buat apa? Banyak banget. Tapi kalau gue jelasin di sini nanti kalian rebutan. Karena itu harganya lumayan berasa lah ya, dapatlah HP second. Balik lagi ke topik gue. Wujud kuntilanak. 80% penampakan kuntilanak itu hanya dari pinggang ke atas, karena pinggang ke bawah dia tidak hilang kayak putus gini, enggak, dia hilangnya pelan-pelan. Jadi kayak gradasi lama-lama, dari mulai agak jelas sampai lama-lama dia hilang. Karena itulah perbedaan dimensi manusia. Untuk yang benar-benar solid bisa aja, tapi untuk yang
bener-bener solid jublek itu sepertinya sangat 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 jarang. Dan suara ketawanya itu cuma dari film. Kalau suara yang paling dekat, paling mirip dengan suara kuntilanak beneran itu, kalau kalian pernah dengar suara anak ayam yang dipisahin dari induknya, kalian coba rekam dan turunin temponya setengah, kurang lebih seperti itulah dia begini, dia ngomong. Jadi kalau kalian tengah malam di kamar kosan tiba-tiba dengar suara ayam, langsung nyalain lampu.